Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwa Kholidatus Syafia dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 2410802038. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang peradaban Islam Spanyol. Nah, di sini masuknya Islam itu di Spanyol itu ada Islam masuk Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid 705 sampai 715 Masehi, salah seorang khalifah Dinasti Umayyah. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara. Spanyol adalah daerah terdekat dari Afrika Utara dan kerajaan Gotik yang menguasai daerah tersebut sedang mengalami kemunduran. Tiga tokoh penting dalam ekspansi ke Spanyol yaitu Tarif Ibnu Malik, Tarif Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nusair. Dan perkembangan Islam itu di Spanyol berlangsung sekitar 800 tahun dan puncaknya pada saat kepemimpinan Abdurrahman III. Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di Spanyol yaitu dalam bidang sains, fikih, filsafat, kesenian, dan sastra. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol itu berdampak pada bangkitnya Renaissance dunia barat pada abad pertengahan. Kerajaan Granada itu di bawah dinasti Bani Ahmar merupakan penguasa terakhir Islam Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar sebelum dikalahkan oleh Kristen pada tahun 1492 Masehi. Nah, terus selanjutnya itu ada periode pertama itu pada tahun 710 sampai 755 Masehi. Itu Spanyol di bawah pemerintahan dinasti Umayyah yang berkuasa di Baghdad dan dipimpin seorang yang bergelar amir atau gubernur. Nah, terjadi 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun karena sering terjadi perang saudara dan datangnya Abdurrahman al-Dakhil ke Spanyol pada tahun 1308 Hijriah atau 755 Masehi menjadi tanda berakhirnya periode pertama. Terus selanjutnya itu ada periode kedua, itu periode Islam Spanyol dipimpin oleh seorang amir yang berasal dari keturunan Bani Umayyah, menjadi tanda munculnya dinasti Umayyah yang baru di Spanyol. Nah, di sini ada Abdurrahman yang pertama itu 756 sampai 788 Masehi. Terus ada Hisham pertama 788 sampai 796 Masehi. Terus ada Hakam yang pertama itu 796 sampai 822. Terus ada Abdurrahman kedua 822 sampai 852. Muhammad 1 itu 852 sampai 886 Masehi. Munzir itu ada 886 sampai 88 Masehi. Abdullah itu 888 sampai 912 Masehi. Nah, terus ada periode ketiga itu di bawah pemerintahan seorang pimpinan yang bergelar Khalifah Al-Muqtadir atau dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ini mulai terdapat dua khalifah pada saat yang bersamaan. Dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah, periode ini di Spanyol terdapat 4 khalifah yaitu Abdurrahman al-Nasir yang dinilai 912 sampai 961 Masehi. Terus ada Hakam yang kedua itu 961 sampai 976 Masehi. Terus ada Hisham yang kedua itu 976 Masehi. Terus ada Muhammad kedua bin Amir atau Haji Al-Mansur 976 sampai 1009 Masehi. Nah, terus ada kelanjutannya yaitu periode keempat itu ada tahun 1009 sampai 1492 Masehi. Itu ada munculnya Muluk al-Tawaif atau negara-negara kecil di daerah
provinsi yang terbebas dari pemerintah khalifah di Cordova seperti Seville, Toledo, dan sebagainya. Nah, khalifah dinasti Umayyah itu ada Sulaiman dari 1009 sampai 1010 Masehi. Terus itu ada Hisham, yang kedua itu ada 1010 sampai 1013 Masehi. Terus ada Sulaiman 1013 sampai 1016 Masehi. Abdurrahman yang keenam itu ada 1018 Masehi. Abdurrahman kelima ada 1023 Masehi. Muhammad yang ketiga 1023 sampai 1025 Masehi. Hisham yang ketiga 1027 sampai 1031 Masehi. Nah, di sini ada kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan, penguasa mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil, Abdul Ar-Rahman Wasid, dan Abdurrahman Al-Nasir. Penguasa seperti Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman dan Al-Hakam yang kedua. Al-Mutasir memelopori kegiatan ilmiah, dan yang kedua itu ada penguasa penegak toleransi beragama terhadap pengadut agama Kristen dan Yahudi. Kesatuan budaya Islam di tengah persaingan Abbasiyah Baghdad dan Umayyah di Spanyol, tapi para ilmuwan bebas melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Nah, terus ada filsafat atas inisiatif Al-Hakam yang kedua pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Karya-karya ilmiah dan filosofi diimpor dari timur dalam jumlah besar sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Abu Bakar Muhammad bin Al-Asy yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah dan Abu Bakar Ibnu Tufail serta mengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rushd dari Cordova. Nah, yang terus selanjutnya itu ada ilmu sains. Dalam bidang kedokteran itu dikenal Ahmad bin Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Abbas ibnu Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia adalah orang yang pertama menemukan pembuatan kaca dari batu. Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far adalah ahli kedokteran dari kalangan wanita. Ibrahim bin Yahya Al-Naqas terkenal dalam ilmu astronomi. Terus ada sejarah dan geografi. Nah, dalam bidang sejarah dan geografi terdapat Ibnu Jubair dari Valencia 1145 sampai 1228 Masehi. Itu menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sicilia. Ibnu Battuta dari Tangier 1304 sampai 1377 Masehi. Itu mencapai Samudra Pasai di Indonesia dan sampai ke Cina. Ibnu Al-Khatib 1317 sampai 1374 Masehi itu menyusun riwayat Granada. Ibnu Khaldun dari Tunis tetapi tinggal di Spanyol adalah perumus filsafat sejarah. Nah, terus ada faktor kemunduran. Yang pertama itu ada konflik sesama Muslim. Yang kedua ada konflik Islam dan Kristen. Yang ketiga itu tidak adanya ideologi pemersatuan. Terus yang keempat kesulitan ekonomi. Yang kelima letak geografis yang terpencil. Dan yang keenam tidak jelasnya sistem peralihan pemerintahan. Nah, terus ada gerakan Averroisme. Ibnu Rushd telah berhasil melepas belenggu tali dan menganjurkan beberapa berpikir dengan mengulas pemikiran Aristoteles. Demikian besar pengaruhnya di Eropa
hingga timbul gerakan Averroisme Ibnu Rushd yang menuntut kebebasan berpikir. Nah, gerakan Averroisme di Eropa telah melahirkan gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Nah, di sini buku-buku Ibnu Rushd dicetak di Venesia tahun 1481, 1482, 1483, 1489 dan 1500 Masehi. Nah, karya-karyanya juga diterbitkan pada abad ke-16 Masehi dan di Napoli, Bologna, Lyons, dan Strasbourg, dan di awal abad ke-17 Masehi di Jenewa. Nah, terus kebangkitan Eropa, kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi yang bermula di Italia. Gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan Aufklärung pada abad ke-18 Masehi. Nah, demikian tugas video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.